Halo semua, kembali lagi dengan aku Cecil. Dan pada video kali ini aku bakal bahas-bahas soal fisika tentang fluida statis. Lanjut aja ke soal pertama. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Di sini ada batu bata pada gambar mempunyai 6 kg masanya. Jika diletakkan seperti pada gambar, pada tekanan yang diderita lantai adalah caranya itu berarti kita itu nyari tekanannya. Rumus tekanan itu kan ini ya, nah gayanya itu dari massa kali gravitasi. Masanya ini 6 kg, berarti 6 dikali 10 itu kan 60. Terus untuk areanya itu yang diderita lantai, berarti yang untuk di bagian yang bagian bawah baloknya, berarti 5 cm itu 0,05 meter dikali dengan 3 cm itu 0,03 meter, berarti sama dengan 60 per 0,05 dikali 0,03 itu 0,0015, berarti hasilnya itu 40.000 Newton per meter kuadrat. Berarti jawabannya yang D. Oke, untuk nomor selanjutnya di sini tekanan hidrostatis pada suatu titik di dalam bejana yang berisi zat cair ditentukan oleh kan tekanan hidrostatis itu ini ya rumusnya, Rho GH, dimana Rho itu massa jenis, G itu gravitasi, dan H itu kedalaman. Jadi di sini yang ada massa jenis dan kedalaman itu kan nomor 1 massa jenis zat cair benar, volume di sini nggak ada volume, terus kedalaman ada, terus bentuk bejana nggak ada, berarti itu jawabannya 1 dan 3 yang B. Nah sekarang ini pertanyaannya, faktor yang menentukan tekanan zat cair adalah, tekanan zat cair itu kan sama aja tekanan hidrostatis, berarti sama aja kayak yang tadi nomor sebelumnya. Berarti di sini massa jenis dan kedalaman zat cair yang E. Oke, untuk nomor selanjutnya, jika tekanan hidrostatis pada kedalaman H adalah P, maka pada kedalaman 2H. Berarti ini kita nyari si kedalaman 2H pada untuk tekanan hidrostatisnya. Kan tekanan hidrostatis itu tadi pakai rumus yang tadi, Rho GH. Terus sini kita nyari untuk P selanjutnya, kita sebut aja begitu. Tapi kalau ini H-nya itu 2, berarti Rho G2H. Ini 2-nya tinggal kita kedepanin aja di Rho GH. Terus tadi ini kan kedalaman H adalah P, berarti si Rho GH-nya ini P, jadi 2P. Jawabannya yang D. Selanjutnya ini ditanya tekanan hidrostatis di titik yang A ini ya. Kita pakai cara biasa aja, pakai rumus si Rho GH tentunya. Di sini Rho air itu 1000, terus gravitasi itu 10. Nah untuk H-nya ini kedalamannya itu dari si 25 ini dikurang 10, karena 5 cm nya ini kan untuk bagian si titik A nya ini, berarti 25 cm dikurang 10 itu 15 cm. Kalau dijadiin ke meter itu 0,15, berarti
berarti jawabannya itu adalah 1500. Jawabannya itu yang A. Ini selanjutnya untuk nomor ke-6, seekor ikan berenang di dasar laut yang dapat dianggap airnya itu tenang. Besar tekanan dirasakan. Ini berarti sama kayak yang tadi aja, si LogH tadi, massa jenis terus sama si kedalaman, berarti jawabannya yang B. Untuk soal ini, soal ke-8, selanjutnya sebuah kolam renang dalamnya itu 5,2 meter, berarti ini hanya, terus berisi penuh air segini dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Ditanya itu berapakah tekanan hidrostatis, berarti jawab pakai rumus yang tadi lagi, ROGH, rho-nya itu 1 gram per centimeter kubik dan penuh air, berarti air itu massa jenisnya itu 1000, gravitasinya itu 10, dan kedalamannya ini kan ditanya itu dalamnya itu segini, tapi ditanya itu suatu titik yang berada 40 cm di atas dasar bak, berarti 5,2 meter dikurang 0,4, jawabannya itu kan 4,8 ya, 4,8 meter. Berarti ini tinggal dikaliin semuanya, jawabannya itu 48.000, tapi dipakai KPA berarti kilogram. Kalau kilogram itu berarti berkurang 3 nolnya, berarti 48. Jawabannya yang C. Di sini salah selanjutnya, zat cair mempunyai kerapatan 1020 kg per meter kubik. Tekanan zat cair akan menjadi 101% dari tekanan permukaan pada kedalaman permukaan berapa? Terus di sini kita juga diketahui tekanan atmosfernya. Berarti kita nyari itu tekanan totalnya kan ya. Total. Rumusnya itu di sini kita juga diketahui tekanan totalnya itu akan menjadi segini, berarti kita masukin aja. Terus rumusnya itu pakai ROGH juga. Ini gara-gara ini PO nya 1, itu berarti kita sebut aja kayak 100% ya. Berarti kalau misalnya kita pindah ruas jadinya 101% dikurang 100%, berarti jadinya kan 1% ya. Terus ini ROGH, rho-nya itu mempunyai kerapatan massa jenisnya itu segini, terus gravitasinya 10, yang kita cari itu hanya kedalamannya. Terus yang kita tinggal masukin aja 1% itu kan 0,01, terus tekanan atmosfernya itu kali 10 pangkat 5, terus 1020 dikali 10 itu 10.200. Nah, kita udah tahu nih, kita tinggal hitung, berarti H itu sama dengan 101.000 per 10.200, berarti hasilnya itu 9,9. Berarti jawabannya yang D. Ini ada soal lagi, pengisap P mempunyai luas penampang 0,75 cm kuadrat yang bergerak bebas tanpa gesekan sehingga dapat menekan pegas jauh X. Jika konstanta pegas itu 75 Newton per meter dan massa jenis zat cairnya itu 50 kg per meter kubik, maka X nya itu berapa? Berarti kita cari si X nya ini yang ketekan sama pegasnya itu ya. Kita itu pakai rumus, sebenarnya ini turunan dari F per A sama dengan ROGH, tapi ini karena kita ada konstanta, si
nya ini kita bisa turunin jadi Kx per A sama rho GH. K-nya itu konstanta, X itu yang kita cari. Konstanta pegasnya itu 75. Terus untuk areanya berarti si luas penampang ini 0,75 cm kuadrat. Kalau kita jadiin meter kuadrat kan jadinya 0,0075. Terus dengan rho atau massa jenisnya itu 500, G-nya 10, dan untuk kedalamannya dari sini 1 meter, berarti 1. Kita cari berarti 75 075 ini 5000, berarti X nya itu sama dengan 0,5. Jawabannya yang B. Untuk nomor selanjutnya, pada bejana bentuk U terdapat air dan minyak yang ditujukan pada gambar. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, maka massa jenis minyak adalah, kita pakai rumus yang ini, P1 sama dengan P2, dimana P1 nya itu air dan P2 nya itu minyak. Berarti rho GH. Nah, karena gravitasi itu sama 10, jadi yaudah kita coret aja karena pasti nanti habis. Untuk massa jenis pertama itu massa jenis air 1. Terus air ini mempunyai kedalaman ini 6, berarti 6. Terus untuk yang massa jenis minyak kan kita cari tahu berarti rho-nya. Terus kedalamannya itu ini 8 cm. Berarti kita tulis begini, berarti rho minyak, massa jenis minyak itu sebenarnya 6/8. 6/8 itu 0,75. Jawabannya yang C. Pada alat manometer seperti tampak di bawah, besar tekanan gas PA adalah, ini berarti kita pakai rumus ini, PO gas sama dengan kedalamannya ditambah si tekanan udaranya. Di sini kedalamannya kita udah ketahuin 10, terus kalau udaranya 76. Berarti gampang aja, tinggal 10 ditambah 76, 86. Berarti jawabannya yang B. Oke, ini selanjutnya ada soal teori. Soalnya itu, tekanan yang diberikan zat cair akan diteruskan sama besar ke segala arah merupakan pernyataan dari hukum. Ini soal hafalan ya, ini jawabannya itu Pascal. Cuman kalau kalian mungkin beberapa yang bingung Archimedes sama Pascal, ingat aja kalau Archimedes itu yang tentang daya apung, yaitu benda dalam fluida mengalami gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Jadi seberapa besar sebuah benda dapat bergerak ke atas benda berat fluida. Kalau Pascal itu tekanan pada fluida tertutup, terus karena itu semua gayanya itu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Berarti jawabannya yang C, Pascal. Selanjutnya, seorang pemesan ingin membuat tongkat hidrolik dengan perbandingan gaya. Jadi ini udah kita buat perbandingannya, dan jika pengisap besar luasnya 0,4 meter persegi, maka luas pengisap kecil adalah, di sini kita tinggal pakai rumus hukum Pascal ya. P1 sama dengan P2. Ini P1 itu sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, dimana F1 nya nih 1 dan F2 nya itu 200.
Yang kita tanya itu penghisap kecilnya itu A1, terus penghisap besar 0,4. Berarti ini kita tinggal kali silang 0,4 sama dengan 200 A1. Berarti A1 sama dengan 0,4 dibagi 200, jawabannya itu 0,002. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, ini selanjutnya ada soalnya mirip pakai rumus hukum Pascal, tapi di sini yang kita cari itu F2-nya. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan F1-nya itu 20, A1-nya 30, F2-nya dicari, dan A2-nya 900. Dikali silang, berarti nih F2 sama dengan 20 dikali 900 per. Ini untuk soal selanjutnya sama pakai rumus yang hukum Pascal tadi, tapi kali ini yang dicari itu F2 nya. Berarti F1 sama dengan per A1 sama dengan F2 per A2, dengan F1 nya 20, A1 nya 30, F2 nya yang dicari, dan A2 nya itu 900. Berarti ini kali silang 18.000 sama dengan 30 per 30 F2. Berarti F2 nya itu 600. Berarti jawabannya itu yang C. Selanjutnya ini untuk soal berikutnya ini sama kayak tadi pakai hukum Pascal, tapi kali ini yang diketahui itu perbandingan dari diameter penghisap. Karena biasanya dipakai itu area atau luas, jadinya diameter berarti diameter pangkat 2. Berarti karena itu jadinya F1 per diameter 1 pangkat 2 sama dengan F2 per diameter 2 pangkat 2. Dengan F1 nya itu yang penghisap besar berarti 40.000, diameternya 50 kuadrat, sedangkan F2 per 1 kuadrat. Jadinya dikali silang 40.000 sama dengan 2.500 F2. Berarti F2 nya itu 16. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya masih pakai hukum Pascal. Karena yang diketahui itu beban beratnya sebuah benda, ini seperti batu ya, 40 kg. Terus diameternya itu ada yang satu, jari-jarinya ada yang satu, dan juga ada yang 20 untuk R2 nya. Terus yang ditanya itu F1 nya ini, jadi kita pakai rumus yang tadi sama. Dengan F1 nya dicari, R1 ini 1, F2 nya itu 40, kan ini masih masanya, berarti dikali dengan gravitasi berarti 400 per 20 kuadrat. Jadinya di sini 400 sama dengan 100 F1. Berarti F1 sama dengan 1. Jawabannya yang B. Untuk soal selanjutnya ini ada pompa hidrolik mempunyai perbandingan diameter penghisap 1:30, dan apabila piston besar dimuati mobil 36.000 Newton agar setimbang, maka pada piston kecil diberi gaya sebesar berapa? Kalau karena itu, karena pakai perbandingan dan ini pakai hukum Pascal tadi lagi, F1
dengan diameter, F2 dengan diameter F1 nya itu dimuat di mobil 36.000, R1 nya itu yang 30. Jadi piston gaya piston kecil berapa kan yang tanya, berarti F2 nya yang ditanya. Terus R1 nya itu 1, terus jadinya tinggal dikali silang 36.000, lupa ditambahin, itu berarti 900 F2, berarti F2 sama dengan 40. Jawabannya yang C. Untuk selanjutnya ini ada sebuah bejana berbentuk U berisi fluida seperti pada gambar di samping ini. Beban A nya itu di sini 200, terus beban B itu 500 Newton. Bila luas penampang A yang di sini berarti 5 ya, maka di penampang B berapa? Pakai hukum Pascal lagi, dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini F1 nya itu berarti yang untuk bejana yang bagian A ini ya, berarti 200 per 5. Karena di sini pakai cm nih, tapi di optionnya meter, berarti kita jadiin 5 nya ini jadi meter ya, berarti 5 cm kubik itu sama dengan 5 kali 10 4 meter. Terus F2 nya itu pakai yang bagian sini, berarti itu 500, dan dicari si luas penampang B nya ini, kita kaliin sama dengan 0,25, berarti A2 sama dengan 1,25 kali 10 pangkat min 3. Jawabannya itu yang D. Selanjutnya pada sistem tampak pada gambar silinder kiri L, luas penampangnya itu 1000 cm kuadrat dan diberi beban 500 kg. Pengisap kanan ya S ini luas penampangnya itu 25 cm kuadrat, sedangkan beratnya dapat diabaikan. Sistem diisi cairan dengan massa jenisnya segini. Supaya sistem setimbang, maka besar pengisap F nya itu berapa? Ini masih pakai hukum Pascal tadi ya, P1 sama dengan P2. Ini di P1 nya itu yang ini, terus pakai F1 A1, cuma ini karena tingginya nggak setimbang dan ini isinya itu cairan, berarti ditambahin F2 nya ini sama per A2 ditambah sama si hukum tekanan hidrostatis, yaitu rho GH. Karena itu tinggal masukin aja untuk ini, F nya kan 500 dikali gravitasi dikali 10 berarti kilogramnya udah kilo, jadi 500 per ini. Untuk soal selanjutnya pada sistem tampak pada gambar silinder kiri L, luas penampangnya 1000 cm kuadrat dan diberi beban 500 kg. Jadi yang di sini itu luas penampangnya itu 1000 ya. Dan diberi beban, pengisap kanan yang bagian sini luas penampangnya itu 25 cm kuadrat, sedang beratnya dapat diabaikan. Sistem diisi dengan cairan dengan massanya segini. Supaya sistem setimbang, maka besar pengisap F adalah, ini pakai rumus hukum Pascal tadi yang ini, dengan P1 nya yang bagian sini berarti F1 per A1, tapi karena ini tingginya nggak setimbang dan beda 1
meter ini, jadi kita ditambahin F2 per A2 ditambah sama hukum tekanan hidrostatis yaitu rho GH. Dan F1 nya itu 500 dikali sama gravitasi berarti 5000, terus luasnya itu 0,1 meter. Dan yang dicari itu F2 nya. Terus untuk luas penambahnya tadi 25 berarti 0,0025 ditambah rho nya itu yang ini berarti 1. Tingginya itu yang ini, kedalamannya. Di sini udah langsung kita kerjakan aja. Berarti ini 50.000 ya, sama dengan F2 per 0,0025 ditambah 14.000. Kita ini berarti 36.000 dikali 0,0025 berarti hasilnya itu 90. Jawabannya itu yang B. Oke, di sini selanjutnya pengisap masukan dari sebuah mesin pengepres hidrolik memiliki diameter 20 mm dan pengisap keluarannya itu memiliki diameter 100 cm. Sebuah gaya masukan itu 10 Newton, maka menghasilkan gaya keluarannya berapa? Dipakai hukum Pascal tadi lagi yang F1 per 1 kuadrat ditambah sama dengan ini sama dengan F2 per D2 kuadrat. Dengan F1 itu yang ini 10 Newton, ini kan masukan dan diameter masukan itu 20, jadi 20 kuadrat. F2 itu yang dicari. Terus ini karena masih bentuk sentimeter, kita samakan aja, kita samakan ke milimeter ya, berarti 1000 kuadrat dikali berarti ini nolnya berapa tuh, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, kali 400. Kita coret 2 berarti F nya itu nah, tapi di sini nggak ada optionnya ya, berarti jawabannya segini. Ini selanjutnya ada soal teori lagi, gaya apung terjadi pada yang bekerja pada suatu benda dalam fluida. Ini kayak yang tadi berarti rho GH, rho itu kerapatan, tapi ini karena bekerja pada suatu benda itu sebanding dengan kerapatan si bendanya. Terus enggak, salah. Selanjutnya soal selanjutnya ada soal teori lagi, gaya apa terjadi yang bekerja pada suatu benda yang berada dalam fluida. Di sini kita lihat fluidanya, berarti kayak pada pakai rumusnya rho GH tadi kan pada fluida, rho nya ini itu kerapatan si zat cair, berarti yang 1. Terus karena kerapatan benda ini jelas-jelas 2 salah, sebanding dengan volume benda, sebanding ini benar, berarti 1 dan 3 yang B. Oke, ini untuk soal selanjutnya ada sepotong mata uang logam jika dicelupkan dalam fluida A dengan massa jenis 0,8 gram per cm kubik mengalami gaya ke atas sebesar FA. Dan jika dicelupkan dalam fluida B dengan massa jenis 0,8 mengalami gaya ke atas sebesar FB. Perbandingan kedua gaya itu adalah
Jadi di sini kita pakai rumus ini aja. S sama dengan rho VG. Nah, ini untuk yang A berarti kan rho-nya itu 0,8. Terus VG. Kalau yang B itu 0,7. Terus sini kita pakai per diginin aja sih, karena berbentuk perbandingan. Karena VG-nya itu sama, jadi kita coret aja. Jadi di sini perbandingan itu 8,7. Itu yang jawabannya. Selanjutnya ini ada soal sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 50% volume benda berada di dalam air dan 40% di dalam minyak, sisanya berada di permukaan minyak. Apabila massa jenis minyaknya itu 0,8 gram per cm kubik, maka massa jenis benda adalah, jadi yang ditanya itu massa jenis. Tapi di sini kita bisa pakai rumus W sama dengan F untuk air ditambah F si minyaknya nih, minyak. Karena rumus jadi di sini pakai rumus rho WVG, terus ini rho air VG ditambah rho minyak VG. Karena di sini udah sama ya, pasti gravitasinya, jadi kita coret aja. Dan di sini kita berarti cari rho-nya kan. Berarti ini untuk V airnya itu per V, kita pindahin ruas semua dari si V ininya, tambah rho V minyak, jadinya rho sama dengan V air per volumenya itu kan yang 50% ini, jadinya rho-nya itu untuk air 1 0,5, tambah untuk rho massa jenis si minyaknya itu 0,8. Terus persenannya ini 40%, berarti 0,4. Sini 0,5 ditambah 0,32, berarti hasilnya itu 0,82. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, sebuah benda terapung pada suatu zat cair dengan 2/3 bagian benda itu tercelup. Bila massa jenis benda 0,6 gram per cm kubik, maka massa jenis zat cair adalah, jadi kita tinggal pakai rumus yang W sama dengan F. Di sini rho VG, di sini rho V benda tercelup, yang tercelup. Di sini massa jenis benda ini untuk massa jenis benda, rho-nya itu berarti 0,6 gram per cm kubik, tapi karena di sini optionnya kilogram per meter kubik, berarti kita ganti aja 0,6 gram itu berarti kan 600. Terus massa jenisnya zat cair yang dicari, dan volume benda tercelup itu yang 2/3 bagian. Nah, karena nilainya sama, jadi kita coret aja. Jadinya rho itu sama dengan 600 dikali 3/2, karena pindah ruas dibagi sebenarnya 600 per 2/3, tapi karena kalau misalnya emang sifatnya pembagian untuk per-peran gitu dikali, jadinya kita pindahin ini 300, berarti 300, ini 900, berarti jawabannya adalah yang D. Nah, ini selanjutnya ada soal menarik di mana sebongkah es terapung di laut terlihat pada gambar berikut. Jika massa jenis air laut adalah 1,2 gram cm kubik per cm kubik dan massa jenis sebongkah esnya itu 0,9 gram per cm kubik, maka volume
sebongkah es yang tercelup. Berarti kan kalau misalnya ini kayak ada yang tercelup, berarti kayak ininya itu yang ditanya ya itu sama dengan berapa volume yang muncul, berapa kali volumenya yang ini muncul. Jadi kita pakai rumus yang tadi lagi. Ini untuk benda yang tercelupnya, rho VG benda yang tercelup. Untuk ini sebongkah esnya itu kan ini untuk bendanya berarti 0,9. Kalau yang air lautnya itu 1,2 benda yang tercelup. Gravitasinya sama, berarti sama dengan V benda yang tercelup, sedangkan 0,9 per 1,2 si volume yang muncul. Berarti volume benda yang tercelup sama dengan 3/4 volumenya. Berarti ini sama aja 3 kalinya dari volume yang muncul. Jawabannya yang B. Selanjutnya, sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 50% volume benda berada di dalam air dan 30% di dalam minyak. Jenis sisanya berada di atas permukaan minyak dengan massa jenis minyak 0,8. Maka massa jenis benda, berarti pakai yang seperti yang tadi soal ada sebelumnya, dengan air ditambah si minyaknya ya. Nih, rho VG dengan rho V air G ditambah rho V minyak. Gravitasinya pasti habis. Terus di sini dipindahin ruas seperti V air dengan rho V minyak per V. Terus dengan volume air 50% berarti 0,5 tambah minyak itu 30% berarti 0,3. Di sini massa jenis si minyaknya kan 0,8. Berarti sama dengan 0,5 kali 1 0,5, 0,8 kali 0,3 itu 0,24. Sama dengan 0,5 ditambah 0,24 sama dengan 0,74. Berarti yang C jawabannya. Selanjutnya, sebuah bola tembaga yang volumenya 500 cm3 di udara beratnya 10 Newton, di dalam zat cair beratnya 6 Newton. Apabila gravitasinya 10, maka massa jenis zat cair adalah, kita pakai rumus semu sama dengan V kurang rho VG. Nah, W semuanya itu kan yang 6 Newton, berarti ditulis. Terus berat sebenarnya itu 10 dengan massa jenis yang kita cari, terus volumenya itu 500 cm3, tapi karena berbentuk kilogram berarti kita ubah jadi 0,0 itu berapa 0,0005 dengan gravitasi 10. Berarti di sini 0,005 sama dengan 4. Berarti sama dengan 800. Jawabannya yang B. Selanjutnya, sepotong kaca di udara memiliki berat 25 Newton dengan massa jenisnya 2,5 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik bila massa jenis airnya 100 kg meter per kubik dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka berat kaca. Berarti ini kita pakai rumus yang tadi lagi untuk di dalam air. W semu itu yang untuk di dalam air, terus W nya berat yang udaranya 25 dengan massa jenisnya itu 1000
ini karena yang diketahui berat dan memiliki massa jenisnya, kita bisa pakai untuk VG nya ini sama dengan W per row bendanya. 25 min 1000, beratnya itu tadi 25 juga. Terus untuk massa jenis bendanya ini kita coret, berarti 25 dikurang 10 sama dengan 15, berarti jawabannya yang B. Selanjutnya, suatu benda jika dimasukkan ke dalam minyak A, massa jenisnya 0,84, ternyata bobotnya kurang 7 Newton. Tetapi jika dimasukkan ke dalam minyak B, bobotnya berkurang 6 Newton. Maka massa jenis minyak B adalah, ini kita pakai perbandingan aja berarti ya, untuk bobot yang A terus per bobot yang B dengan massa jenis A per massa jenis si B. Karena di sini berkurang 7 terus kalau berkurang 6, yang ditanya itu untuk row B nya, berarti untuk massa jenis minyak B di sini 0,84. Di sini berarti 7 row B dikali sama dengan 0,84 dikali 6 itu sama dengan 5,04 dibagi 7 itu 0,72, berarti jawabannya itu yang B. Selanjutnya, sebuah besi dengan 2 Newton diikat dengan tali dimasukkan ke dalam minyak bermassa jenis 0,8. Jika massa jenis besinya itu 7,9, maka gaya tegangan tali. Untuk gaya tegangan tali itu rumusnya W kurang Rho, dengan ini berat besi itu 2 Newton dengan massa jenisnya itu 0,8 gram, kita ubah kilogram jadi 800. Terus VG nya bisa pakai yang tadi W per row benda, cuman 2 kurang 800, 2 per dijadiin ke kilogram berarti 72. Kita coret, berarti hasilnya 2 dikurang 0,2 1,8, berarti jawabannya yang C. Sebuah benda di udara beratnya 100 Newton, volumenya adalah 2000 cm3. Jika massa jenis minyaknya itu 0,8 dan gravitasinya itu 10, maka berat benda itu dalam minyak. Berarti ini kita pakai W untuk minyak sama dengan W nya udara dikurang berat untuk si F. Ini untuk berat udaranya itu 100 dikurang ini rho VG sebenarnya 100 dikurang rho nya itu 0,8 itu 800, volumenya itu 2000, berarti 0,002, gravitasinya 10. Berarti ini sama aja 100 dikurang 16, berarti sama dengan 84. Jawabannya yang D. Dan ini untuk soal terakhir, sebuah balon udara panas berbentuk bola memiliki volume 2500. Balon tersebut berada di udara dengan massa jenis udara luar 1,2. Udara panas dalam balon memiliki massa jenis 1. Percepatan gravitasinya 10 dan tentukan besar gaya angkat bersih yang bekerja pada balon udara tersebut. Ini pakai rumus F bersih dengan F A kurang W yang untuk di dalam si balon udaranya. Ini kan berarti
massa jenis sentrol itu 1,2, terus volumenya itu 2500, gravitasinya 10, untuk roda dalam itu 1, dengan ininya sama 2500 volumenya dan 10. Ini ditinggal dikali, ini hasilnya itu 30.000. Kalau yang ini 25.000. 30.000 dikurang 25.000, hasil itu 5.000. Jawaban itu yang C. Itu aja dari aku, semoga video bermanfaat. Terima kasih udah mau menyimak dan mendengarkan video kali ini. Terima kasih, kapan-kapan lagi ya.